3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, kita hari ini akan berdiskusi ya tentang, di sini saya screen share dulu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurkom Siatun. Saya bekerja di SD Negeri 169 Bengkulu Utara dan alamat saya di Jalan Ahmad Yani RT 1 Kelurahan Kemumu, Atmajaya, Bengkulu Utara. Hari ini kita akan berdiskusi dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, sebelumnya tujuan dari tema yang kita angkat ini ya, supaya peserta dari JGP, Bapak Ibu semuanya, ya dapat mulai membuat perencanaan program di judul program atau kegiatan latar belakang dan tujuan program. Nah, sebelumnya dari tema yang akan kita bahas ini, nah ini ada kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, kolaborasi itu apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Kolaborasi. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Silahkan Ibu Siswi. Kolaborasi itu berarti kerja sama lah dari 1-2 orang atau lebih itu. Jadi penggabungan beberapa pihak, beberapa orang bisa. Ya, terima kasih Ibu Siswi ya. Jadi ya kolaborasi itu kerjasama dari beberapa orang ya. Nah, di sini berarti kita akan bekerja sama untuk melakukan pengelolaan program. Nah, ini program ini harus berpihak kepada murid. Nah, tujuannya kita sudah tahu ya, kita akan membuat program. Nah, sekarang di sini saya punya pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan ya. Di sini, apa yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan program? Ayo, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, siapa yang bisa berbagi dengan kita? Apa kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam menyusun perencanaan program? Nah, di sini saya punya Jamboard ya. Tadi sudah gimana ini? Sudah saya itukan, sudah saya linknya sudah saya bagikan, bisa teman-teman lihat Jamboardnya. Bisa diakses teman-teman? Ya, Jamboardnya. Nah, silakan. Bisa diakses tapi baru mau coba ini, Ibu. Oh ya, silakan ditulis di situ ya. Jadi hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan program. Kan Bapak Ibu tuliskan di situ. Ya, coba. Tampilannya kalau enggak untuk ngetiknya. Oh ya, kalau enggak sebutkan aja Bu Siswi, apa saja? Ya, hal pertama yang harus kita lakukan. Boleh diperkecil dulu kira-kira ini programnya program apa dulu ya? Program untuk apa namanya kolaborasi pengelola yang berpihak kepada murid, pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Jadi umum maksudnya gitu ya? Iya, program CGP, program kita nanti pada saat kita bekerja, kita menyusun program, tapi program kita ini yang berpihak kepada murid, misalnya saya kasih contoh, kita membuat suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid, gitu kan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyusun program tersebut? Disiplin positif.
Ya, boleh disiplin Saat positif ya. positif saat pembelajaran misal. Ya. Kemudian ini dari pendapat Bu Siswi ya. Kalau Pak Willy, apa Pak Willy kira-kira Pak Willy? Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menyusun program? Halo Pak Willy? Ya, Bu Sumatera, coba Bu Sumatera. Saya tulis di kolom chat tadi, Ibu. Oh, sudah oh iya, terima kasih Bu Sumatera. Iya, adanya kesepakatan. Kita tulis ya. Adanya kesepakatan. Jelas yang namanya kolaborasi berarti kita menghasilkan kesepakatan dari kolaborasi kita. Iya. Nah, sekarang ini ya, jadi dalam menyusun program itu yang terpenting harus ada kesepakatan dari setiap peserta, dari anggota kita sepakat menyetujui program apa sih yang akan kita luncurkan nantinya, gitu ya. Kemudian ke pertanyaan kedua, kita lihat ya, saya punya pertanyaan lagi. Ini pertanyaan kedua. Nah, bagaimana supaya program yang kita susun dapat dilaksanakan? Nah, itu tadi seperti program yang tadi kita akan buat, yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak ya. Nah, bagaimana supaya program yang kita susun itu dapat dilaksanakan? Coba Bu Sumatera, silahkan. Halo? Iya, halo Ibu. Jadi supaya program ini yang kita susun ini bisa kita laksanakan, kita harus patuhi bersama kesepakatan yang udah kita bikin tadi, Ibu, kayak gitu. Ya, harus dipatuhi ya, harus dipatuhi. Ayo, yang lain, Bu Siswi? Mungkin perlu apa ya, konsekuensi kali. Konsekuensi. Bisa jadi mungkin kayak tadi kan disiplin positifnya, terus dibuat kan sudah berupa apa tadi keyakinan misalkan, tapi ya itu tadi beberapanya mungkin ada konsekuensinya. Ya, berarti ada konsekuensi. Berarti kalau konsekuensinya itu seperti apa? Gimana Bu? Bisa dijelaskan? Misalkan ini tadi kan programnya misal dalam ruang lingkup kelas pada saat pembelajaran, berarti ada keyakinan kelas, kemudian konsekuensinya berarti misalnya dari guru mapel atau dari wali kelas itu seperti itu kalau program ini nggak dijalankan. Oh iya iya. Ya, Pak Willy gimana Pak Willy? Ada tambahan kah? Ya mungkin ketika program ini disusun harus jelas siapa yang menjadi PIC-nya, kemudian pola komunikasinya gitu. Jadi ada semacam alur komunikasi dan struktur yang jelas. Ya. Jadi apa namanya dalam menyusun program tadi kita harus tahu alurnya dulu gitu Pak Willy ya. Alurnya harus jelas, terus tujuan dari program itu apa, terus sasarannya siapa gitu ya Pak ya. Iya, itu apa namanya kiat-kiat supaya program kita itu dapat kita laksanakan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan program kita tadi ya, kita di sini berkolaborasi menciptakan suatu program yang pembelajarannya kita pusatkan kepada anak-anak. Sekarang saya ingin tahu pendapat dari teman-teman semua, bagaimana sih pembelajaran yang berpusat kepada anak itu? Mungkin teman-teman ini di sekolahnya sudah pernah, ya yang jelas pasti sudah pernah melaksanakan program itu ya, pembelajaran seperti itu. Nah, saya ingin dengar ceritanya sedikit lah. Siapa yang ingin menyampaikan ceritanya? Silahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Iya, silahkan Bu Siswi. Mungkin seperti ini, kalau dulu kan kita ngajarnya asal apa ya selesai materi kita kelar gitu. Nah kalau sekarang mungkin boleh ditawarkan, mungkin ada digambarkan misalkan dalam semester ini berapa bab sih yang akan ditawarkan gitu. Mungkin mereka diberikan kesempatan untuk bisa memilih duluan. Oh saya mau materi ini duluan deh. Minggu depannya apalagi setelah KD ini mungkin apalagi yang mau dipelajari lagi seperti itu. Mungkin agak diberi kebebasan seperti itu, bukan hanya terpojok dengan guru, dan guru lagi gitu. Ya, berarti anak diberikan kebebasan untuk memilih materi mana yang mereka inginkan gitu Bu Sisi ya. Iya.
Bu Sumatra gimana Bu Sumatra? Ada tambahan? Iya, Ibu, terima kasih. Jadi kalau menurut saya pembelajaran itu yang berpihak ke murid itu mungkin kita nggak jadi teacher center lagi ya, kayak gitu. Tapi kita lebih fokus ke siswa. Mungkin banyak cara sih, ada kita langsung meminta siswa itu bereksplorasi. Kalau misalnya pelajaran saya nah itu lebih mudah ya, Ibu ya, karena misalnya kita minta siswa untuk melakukan ini sesuatu sehingga dia menemukannya dan menyimpulkannya sendiri. Nah, kita dalam pemilihan kelompoknya pun kita kasih kebebasan mereka untuk memilih kelompoknya, gimana cara melakukannya. Pokoknya kita beri ruang dan waktu untuk mereka dengan cara belajar mereka sendiri supaya mereka tuh senang, nyaman kayak gitu dan mengerjakannya itu tanpa ada, bukan nggak ada aturan sih, maksudnya tanpa ada sesuatu yang terikat dari gurunya kayak gitu. Dengan demikian siswa bisa enjoy. Terima kasih Bu Sumatra ya. Jadi apakah masih ada tambahan? Ini dari Pak Willy, gimana Pak Willy? Masih Ya. ada tambahan atau? Ya, memang faktor kebahagiaan siswa ya itu yang diutamakan ya, sehingga kita harus menyediakan ruang yang fleksibel bagi siswa untuk selalu melakukan ekspresi gagasan atau melakukan pengembangan seperti yang disampaikan Bu Sumatra tadi. Iya, terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada anak itu sebenarnya sudah seringkali kita laksanakan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Akan tetapi di sini perlu kita ingat seperti pendidikan yang memerdekakan. Jadi anak diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jadi hari ini kita sudah mengerti ya bagaimana kita menyusun program, dan program ini kita khususkan atau kita program ini kita khususkan itu yang berpihak kepada murid. Jadi semua murid yang kita gali potensinya, mereka berkembang sesuai potensi mereka masing-masing. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita berikan aplaus untuk kegiatan kita hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.